Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya kangge dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten kangge nitu-nitu. Amoga sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita tunaikan, zakat, infak yang kita amalkan, sakjatosipun dibanding kali rahmati Gusti Allah niku mboten seimbang. Kula ngendikane Gusti Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat sing pundi malih sing badhe didustakan. Kula sampai haji kita tumindak amal saya kita sakjatosipun secara logika niku nggih boten sebanding kali nikmat ingkang dipun paringaken dumateng hambane. Ibarat panjenengan dados tiyang sepuh, sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah meme kekeratus keringat banting tulang setengah mati entuk rezeki dalam rangka gedekaken anak, nyenengaken anak, nyukupi kabeh kebutuhane anak. Kawit anak wonten kandhutan ngantos lahir ngantos dumugi prawan bujang jenenge anak olah wong tua keprada. Kan ngaten Bu. Nembe ngidame mawon pun aneh. Musim rambutan orang jaluk rambutan. Tengah wengi jaluk tegar. Sekisuk jaluk tuku bakso. Apa maning bulane bulan tua turun ngiring ora kepenak. Melumah pegah kemurep ora dadi nanggere wong hamil sarene karo kemurep nek kasure kudu dipolongi diisi segaya nyel-nyelan ora diisi wetenge kosong tongkrong nang kakus ya wetenge melu ya masa dicopot dicangkel apa malih lagi perjuangan ibune melahirkan antara hidup dan mati, air mata keringat darah bercampur menjadi satu. Ibune menjerit kesakitan, pakai garis pas mesti setelah urung antara hidup dan mati perjuangan niku nembe nglairaken. Durung goneng gedekaken, goneng gula wentah, goneng rumah. Maka ketika bektine anak karo wong tua niku sakjane mboten sebanding. Tapi kok wong tua mung dikutukna jilbab tok nang anak berasa nelangsa. Leres Bu. Borong anak wis bujang, anak wis prawan. Anak nglukukna sepatu nggo bapake nelangsane luar biasa. Mulai matur ya iya aku anakku paling bukti pancen ya aku dituna sepatu ini ngucap pun kados niku sami antara kita manusia memang ngatuke urip teng alam dunya niki sing salat ya diparingi nikmat sing ora salat pun ya tetep kebagian nikmat Gusti Allah. Ketika kita melakukan ibadah, sholat, melakukan puasa, memang secara logika itu bukan sebanding kali rahmati Gusti Allah. Tapi kok gelem melakukan sholat 5 waktu, kayak gini makanya nih, jenengan ditukona jilbab nang anak, rasanya senangnya luar biasa. Maka kita walaupun pun tiap dinten sholat orang ketinggalan, puasa yo dilakoni, sing sunah yo rajin, maka memang secara logika tidak sebanding. Tapi Gusti Allah itu memang boten butuh sholat kita sholat ya Gusti Allah boten rugi, kita boten nglakoni sholat ya Gusti Allah ora untung ora ana rugine, tapi kita sing butuh kali Gusti Allah. Maka walaupun demikian kita niki nglakoni sholat, nglakoni ibadah niki suatu kemakmuran yang luar biasa kanggo kita piyambak. Sing untung sing pati jelas kula pandang sedaya sebagai hambanya pramila kula pandang niki dipun tegur ihris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz kata Nabi.
Jadi menungsa niki kan semangat gayuh barang kesainan. Wasta'in billah, nek jaluk pitulungan karo Gusti Allah. Sing paling penting wala ta'jiz. Napa Bu? Wala ta'jiz. Aja males. Wala ta'jiz. Aja beler. Wala ta'jiz. Kan semangat. Aja ngelalu, aja melu, aja kebluk. Ngibadah ya semangat, golek maisah ya semangat. Bapak ngendi kaya artis kepriwe maneh. Plompong. Bapak. Assalamualaikum. Nun sewu Pak, wong lanang dikaitkeun niki nelangsa apa ora, Pak? Nelangsa. Bapak kesemore modal kolor-kolor tok tapi kan ana isine. Akhirnya tukaran dina-dina. Na'udzubillah ini. Ken semangat gayuh kemanfaatan, ikhris ala ma yanfa'uka. Ken semangat gayuh barang kesainan. Maka ibarat niko kating pendusul gedang. Ya Allah, dengan dirubuh-rubuh saking mendok niko gedang ya Allah. Gedang bahasa Cina niku cau. Jauhnya jauh kon bahasa Sundanya tenggen kulo gedang epek-epekan paling dur nganti tekan ngisor diarani gedang setundun cara wong Cina saturuy. Sundanya Bu, bahasa Sundanya saturuy. Mohon gedang setundun epek-epekan sing paling dur cara tenggen kula diwastani gedang tada udan. Cara mriki napa? Nggih. Sami nggih. Sundanya saya ente nyahok. Belum ngerti. Nggih. Nek cara wong Cilacap nggih kula diwastani gedang setundun. Gedang setundun ana udan gelem kudanan dhisik, ana panas gelem kepanasan dhisik. Mulane diwastani gedang tadahudan karena gelem kudanan gelem kepanasan dhisik, maka gedang tadahudan nilai ajine dur, nilai ajinya tinggi, didol payune. Kurang kompak, didol payune. Dewekna tanggane atine sen dipangan dewek wedange war. Kepingin ahli ibadah ora gelem nglakoni ngaji jununu fununu edan gelem gayuh rekasa gelem puasa. Jenenge puasa kan ana bukane. Kita derekan Nabi puasa niku wonten buka ana bukane. Maka sing kawit seniki prihatin mangan, puasa melek, puasa dolan, puasa plesir-plesiran. Engko tuli ana wayah bukane. Mesti ana wayah bukane. Maka Pak Kepala Desa, walaupun beliau dicoblos dipilih kali masyarakat, beliau pun kersa gayuh prihatin. Gelem rekasa disi jari kepingin dadi wong sing aji dhuwur ajine. Maka ya gelem dadi gedang tadahudan, gelem kepanasan, gelem kudanan prihatin dhisik. Lho Kanjeng Nabi dados pemimpin umat menungso sangalam. Kanjeng Nabi dados pemimpin sedaya umat teng alam dunya niki. Kanjeng Nabi nggih gayuh prihatin rumiyin. Sejak alit sampun dados pengembala induk. Bahkan ketika remaja dados pedagang. Bahkan Kanjeng Nabi dados pemimpin umat menungso sahalam jagat raya, modalnya 1 juta, setia, jujur dan nyata. 1 juta.
Mandan beda sedikit karo nyalon lurah Karangsari modale semiliar jalaran sing milih jaluk dibayar. Dising soti barang. Kemarin habis berapa Pak? Alhamdulillah Pak Lurah ngejawab, saya nggak habis sepeser pun karena saya dipilih oleh masyarakat berkah wasilah doanya Kiai. Tepuk tangan dulu lah. Yang keprok sampai rumah dapat duit 27 juta buat ziarah Mekah Madinah. Moga-moga bisa umroh, kapan waktu moga-moga bisa jadi bapak haji dohaja. Amin Allahumma. Gedang tada hutan, tapi umpama jadi gedangana ya aja jadi gedang betiti. What is a gedang betiti? Gedang betiti is gedang epek-epekan nangisor dewek, you know. Epek-epekan. Gedang betiti niku gedang sing epek-epekane tengandak, ora gelem udanan, ora gelem kepanasan. Mulane gedang betiti cilik bae brentelen. Ora gelem berkembang, orang mungkin gedeni kan ora gelem kudanan, ora gelem kepanasan. Mulane nilai ajinya rendah. Didol ora diwekna tanggane malah sing awet dikiranen sing diwae batin, walaupun sing maringi niku Pak Lurah. Tapi Pak Lurah kok awet gedang betiti sing dhewe batin kabong kebangetan Lurah. Ya Allah, temandang gelem awet kok gedang betiti. Dikirane ora bisa tuku gedang sing apik apa? Demen Lurah sekarepe dhewe gedang betiti diwek-wekna tanggane. Abung kebangetan. Malah dikira sing aweh niku menyeh. Karena apa gedang betiti nilai ajine asor. Dia nggak mau berusaha kepanasan, ora gelem udanan sehingga didol ora. Diwekna tanggane dikiranen diwekna pedus berat doyan. Gus Baha niki jenengan sering mriksa teng YouTube. Sak menika malah dados barometernya kiai-kiai zaman sak menika. Beliau saged ahli tasawuf, ahli fikihnya, ahli kitab, masya Allah, diarani salafus soleh. Kenapa gelem gayuh barang rekasa, gelem ngaji disik kanthi luar biasa, gelem puasa, gelem tirakat. Maka nembe saged sak menika gayuh barang kesaenan karena gelem rakasa. Mulane ya dadi gedang tada hutan, aja dadi gedang betiti. Ning walaupun dadi gedang tada hutanana, ya aja nyoto gedang kluthuk. Gedang kluthuk cara mriki napa? Sami mawon. Sami nggih. Walaupun tada hutanana, tapi gedang kluthuk tetep nilajine asor. Didol payune mur. Paling rujakan. Iya. Ayu. Didol ora. Ayu. Diwekna tanggane dikiranen dipangan dewek ya malah kedobelen. Ora ngising. Sebab akeh wijine, cara cilacak wijine gedang kluthuk diarani klenteng. Cara mriki nek klenteng pancen nang randu, tapi kan wijine gedang kluthuk kaya klenteng. Nggih. Merga akeh klenteng gedang kluthuk paling enak ya dirujak, disongan lumpang, dipotong-potong, dilomboki duyai, dibobok. Ajur kumur-kumur perih luar biasa wis dilomboki duyai. Burung tekan neraka wis dibobok dhisik nang dunya. Bayang nang. Gara-gara klenteng Pak.
wite gedang kluthuk nggo golekan wong tapi arep nggo nanggap wayang. Gedeboke gedang kluthuk niku nggo ancik-ancikan wayang. Sekabehane wayang tanjupna areng wit gedang kluthuk apa maning wayangnya wayang buta. Semakin menjadi-jadi dalamnya bernajubna jeluk 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 urung nang neraka benang dunya wis disiksa tunjuk dina-dina gedang kluthuk gara-gara licine ya gedangnya akeh kelan penge nganti bedho golek wit gedang kluthuk go golekan wong tapi arep go pandegeni wong gawe jeneng alias dodon. Hati bedho golek pancen go golekan wong Pak tapi arep go dadi pandegeni wong gawe jeneng urung nang neraka nang dunya wis dibakar. Sebab napa? Wite gedange akeh kelentenge menungsa ngaten walaupun tabah udanana tapi kok atine akeh kelentenge urung tekan akhirat nang dunya wis kasoran derajat nang dunya wis dipun siksa apa maning nang neraka nek sampe atine menungsa akeh kelentenge. Apa kelentenge atine menungsa? Imam Al-Ghazali nambahi la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang maaf apabila rumah itu masih ono asune. Maaf non sewu. Bau najis karena punya najis wong kalapa. Dan ternyata atine menungsa pun sakit kepanggunan najis geniku kelenteng. Sifat sirik iri dengki pamer sombong gemetiku minter kementus semuki kumayu gumaga pelit berditil kuceri jelantir bin buntut kasiran gue kelentengnya gue kayak gue bak nek menungso sampai atina kayak kelentengnya sifat sirik iri dengki pamer sombong nang dunya wis kasoran durung tekan akhirat nang dunya empun kasoran apa malih akhirat dina-dina go ancik-ancikan setan sebab atine akeh kelentenge tanggane tuku tanah dheweke atine owah kowe kelenteng kowe tanggane bangun dheweke bingung kelabakan kelenteng kowe kelenteng tanggane tuku motor dheweke lambene jontor kelenteng kowe kelenteng mangkat jiweru tanggane tuku kulkas tuku mas dheweke atine panas kelenteng penyakit kelenteng mangkat ngacing ludik sebelah yuk belang sebelah mangkat ngacing nganggo bros kawit janggut kene puter gubut gulung buri set ubung namanya ngaring siram ubung maning gulut templek nang dadak celep ya Allah gulang selengen jenggo kabeh sing dijak ngomong nyambung biasalah orang kaya baru cek sing puring ludik aja seru-seru aku tadi melu krungu kesi buat tangane perkara kelangan utuh mas asli kelenteng gue kelenteng tanggane tuku tanah deke awakane mbon deke bingung tane tuku motor deke lembre jontor tane lukas tuku mas dheweke atine panas tane tuku truk dheweke setruk tane tuku parabola deke tuku paramek tanggane mangkat haji akhire dheweke mumet mati karena mumet dirujuk ke rumah sakit akhirnya mondok modar mengarep dewek banter salah na'udzubillahimin maka kayaknya kita pun sholat dinten-dinten ra ketinggalan ngaji ya dilakoni tapi kok rojak niki tetep diperingati
niki ben paham inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Jangan sampai sholat kita rusak gara-gara kelenteng. Eman-eman dinten-dinten ngaji tapi hatinya rusak sebab kelenteng. Wis tindak haji eman-eman kok sampai amal hajinya rusak gara-gara dirusak Bu. Nabi Adam alaihi salam dipun citratan Gusti Allah dipun pangginaken wonten swarga. Mung damel kesalahan setunggal langsung dikeluarkan dari surga. Bareng teng alam dunia niki sebab damel satu dosa, Pak. Ternyata Nabi Adam kulitnya maling ireng kabeh. Padahal tadinya putih cemerlang bersih kok datang swarga. Tapi damel satu kesalahan. Bareng dipun keluarkan dari surga, ternyata kulitnya maling hitam semua. Mulane nikulah awal mula wonten puasa yang namanya puasa Ayyamul Bid. Puasa hari putih tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah tanggal Jawa, Bu. Karena wasiat saking Kanjeng Nabi sampai kita dimukinin akhir hayat, jangan meninggal 3 wasiat. Jangan meninggalkan 3 wasiat Kanjeng Nabi. Pertama, senang lakoni sholat sunnah duha ora ketang patang rakaat. Jangan lupa nek arep mapan sare kon padha nglakoni sholat sunnah witir ora ketang 2 rakaat. Dan yang ketiga wasiat saking Kanjeng Nabi, monggo senang lakoni puasa sunnah Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Sejarah riwayat Ayyamul Bid dipun arani puasa hari putih kiniku ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke surga karena melakukan dosa tenggene sorga. Setelah tengah lambung kulite malik ireng seraya beliau bertobat dumateng Gusti Allah piyambake nglampahi puasa tanggal 13. Ketika nglakoni puasa bareng wis buka, alhamdulillah sepertiga badane malik putih. Lanjut malih puasa tanggal 14, alhamdulillah sepertigane malih putih dadi mandang kolang paleng. Karena masih kolang paleng tetepaken tanggal 15 puasa, alhamdulillah seluruh badannya malik putih kados dene sedia kala. Maka salah satu fadilah puasa Ayyamul Bid geniku kaya dene puasa setahun lan segala hajat dipermudahaken kalih Gusti. Niate gampil banget tuh. Nawaitu sauma ghadin ayyamal bid sunnatan lillahi ta'ala tanggal 13, 14 karo 15 bulan. Nek Daud ora kuat kita wong wadon Bu. Bapake badhe puasa Daud nggih monggo. Kinten-kinten kuat napa mboten puasa Daud Pak? Dereng. Bapake matur lagi nyong kulite ireng bae mumpuni. Selain dina-dina macul yang esok ke puasa Ayyamul Bid. Pamane puasane Ayyamul Bid tanggal 13 separone putih nggon ra itok ya syukur alhamdulillah. Ala kebeneran. Maka puasa Daud durung kuat ya monggo puasa Senin Kamis. Senin Kamis dereng kuat monggo niku dipet Ayyamul Bid saben mulane tanggal 13, 14, 15. Karo rewangi putrane sing pada nang pondok direwangi puasa Ayyamul Bid tuli nggone ngaji dadi kepenak. Karena napa direwangi puasa karo tiyang sepuh insya. Maka Nabi Adam damel satu kesalahan saja digepak dikeluarkan dari surga. Lagi kasih dosanya akeh luar biasa kok kepingin mlebu surga. Sebenarnya agak konyol teorinya Bu. Tapi kan Nabi ngendikaken kita umat Kanjeng Nabi kan kudu optimis. Kullu
ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal asup ke dalam surga sadayana. Diamini Pak, diamini Pak Lurah. Terlambat. Ulangi. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Bu, yang setengah sini, ibu kepingin masuk surga? Kepingin. Sebelah kanan, assalamualaikum. Sekalian senang serwit gedang. Ibu-ibu, bapak-bapak kepingin masuk surga? Kepingin. Yang di masjid kepingin masuk surga? Kepingin. Bapak gue, assalamualaikum. Kepingin masuk surga? Pak Lurah kepingin? Kepingin apa? Masuk surga. Pengen mumpuni. Cukup satu saja Pak Lurah, nggak usah lirik-lirik mumpuni. Pak Lurah bilang jarene mumpuni encan ngagaduhan salaki. Ya emang sampai sekarang jangan ngagaduhan salaki, tapi jujur mawon bukan yang telaku nu ngantri seor pisan, loba yang ngantri cuma urung karep. Masih ingin sendiri dulu, masih sorangan Pak Lurah. Yang pertama baru lulus S1 saya, yang kedua juga masih ta'alum di pesantren, yang kedua baru kepingin lanjutin S2 niki. Mohon barokah doanya Pak Kiai, mudah-mudahan diijabah niki cita-cita nih mulane belum kepingin Pak Lurah, nggak usah lirik-lirik. Walaupun yang ngantri banyak, tapi jujur baik, bukan nolak ataupun apa, tapi memang belum kepikiran sama sekali, masih kepingin ngaji ta'alum di pesantren. Sampai sekarang saya masih di pesantren, saya masih mondok. Jadi jangan dikira saya ini bisa ceramah begini dari tadi ngubrus belum selesai-selesai. Ini bukan hanya sekedar metukang Indosiar, jebolan Indosiar terus bisa jadi mubalik kondang. Nggak semudah itu guys. Belajar jadi gedang ada hujan disit. Nggak bisa begitu instan keluar dari TV terus bisa jadi mubalik kondang. Emang besok di akhirat Mbah Google mau tanggung jawab? Sebelum mondok aja saya harus prihatin dulu. Karena apa? Harus disangoni, dibekali yang namanya adab dulu sebelum mondok. Sampai pondok nggak harus langsung pinter ilmunya, ngaji adab dulu. Maka setelah punya adab baru bisa punya ilmu. Begitu saya mondok di pesantren. Maka sebelum di pondok saja di rumah udah dibekelin prihatin. Jadi bangun wedus nyong 40 lanang kabeh. Sing wadon mumpuni ngkul. Tapi saya bukan beknya. Saya yang anon. Dodol es lilin disit Pak. Yang lain pulang sekolah mah pada main. Tapi saya kan puasa main. Puasa dolan, puasa plesir, puasa pacaran. Kepingin jadi gedang kada udan. Kados kayak Mbah Kiai, kados Gus Baha, ya lagi belajar puasa di sini nanti spraying ngasih puasa gitu. Puasa dolan, puasa plesir, puasa pacaran. Karena kepingin kok ngenteni buka, kok tidak buka nih, tak kita ngenteni buka nih. Tapi lagi belajar di sini. Jadi bakul es, maaf banyak orang gak percaya ketika saya ngomong saya ini dulu adalah penjual es karena lihatnya yang sekarang. Tapi kalau lihat pas mumpuni jualan es, insya Allah melas tenggulok. Pasti sibuk ngebatin, ih bocah kok kalau ngalisanya. Karena kenapa? Karena sampai dirasa melas, pulau kalau tremos es, gede tremos Bu. Tahun 2000 saya masih umur 5 tahun.
lagi es niku masih harganya 100 perak Bu, saya jualan es, yang lain total es pada dagangnya 100 perak, saya ngejualnya 200 rupiah. Kenapa saya berani mahal? Karena es saya es berkualitas tanpa sari manis, mutlak gula Jawa, jadi kulo adola-adolaran. Isinya bervariasi, tiap hari ganti, isinya degan, mutiara, roti tawar, ajeng es rujak, es gedang, es tape, bervariasi tiap hari ganti. Maka saya berani adol es larang, sebijinya 200 perak. Memang banyak orang ledek Bu, oh selorong temen gue isinya besar terus 200. Udah bilang ngomong begitu, tapi ini adalah modal dari bapak saya untuk mengajari ngasah mentalnya dulu. Akhirnya kan wong jualan tetep nganggo adab. Ya wonten ngaten niku Pak, monggo dipun pirsani rumiyin. Niki esek kula bintang kali ingkang lintu barang ditengok. Oh ya isinya berkualitas, nggak pakai sari manis. Jadi insya Allah higienis. Akhirnya kemarin saya ngaji di desa Paberasan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Ada bapak-bapak ngasih duit sama saya 1.200 perak. Saya kaget kan, itu 1.200 mau apa lagi, mau bayar parkir kurang 200. Maka ini duit buat apaan? Walau mumpuni gue kelalen biar pas lagi dodol es gue kan awani nyong pas lagi nyong gebyok. What is a gebyok? Itu loh apa ya cerakin ya, lagi ngerontuk niku lagang sane gebyok cara bikin apa? Kakak? Oh sarwa gebyok? Oh mohon pas aku lagi gebyok penawani es karo aku nyong ngomong es larang temen kayak gue ya wis nyong gelam tuku tapi gue ngebor disik. Tahun 2000 lagi maaf muncul Inul Daratista lagi rame-ramenya tuh. Nah akhirnya para pembeli itu bilang nyong gelam tuh esmu tapi gue goyang ngebor disik. Ya gimana lagi supaya laku, si goyang ngebor sampai tanahnya bolong tuh. Supaya baik tuh us goyang ngebor dari deweknya ngomong ya wis nyong jemput 6 tapi utang disik. Terus nyong goyang ngebor utang ya utang kemarin 1.200 Pak, malah saya nelangsang waktu itu di Paberasan. Ya Allah, di bapak-bapak pakai sekian utang mulai utang. Si bapak terus nambahin begini, oh ya sekelalen mumpuni yang utang 1.200, tapi jeneng utang ya utang. Ini yang mulai utang pas lagi cilik sih tadi mau balik terkenal ya wis kelalen, tapi tetap kalau tambah nih Pak, mugi-mugi ini jangan gue nyarutang ya, tetap dipun wastani pahala sodako, muka-muka injang si rezeki barokah. Tapi saya ditegur Pak oleh Gusti Allah, walaupun sekarang saya udah keluar dari Indosiar, sudah jadi alumni, bahkan mungkin panjenengan sambil meriksa nih kalau YouTube dan lain sebagainya, tetap kalau diparingi 1.200 ditegur, kon tetap andap asper, sepinter-pinter inggone ceramah tetap bakul es dan kamu berdus kan kayak gitu. Maka maaf saya cerita begini karena yang namanya anak itu tergantung orang tuanya Bu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak kita ngaji di pesantren, kita kudu tahu rukunnya ngaji ada 3. Yang pertama santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Maka ada seorang kiai ketika dipasrai anak oleh orang tua, ternyata sang kiai sampai titip pesan, monggo anaknya dititipkan ke pesantren, tapi tolong gue nyangoni anak pakai rezeki yang bersih, saya minta dari hasil tani, tapi taninya tani kelapa. Ada kiai yang mengkhususkan orang tua ngasih duit sanggup anaknya di pondok minta dari hasil tani kelapa. Kenapa tani kelapa? Karena kelapa niku orang mau dadak ngelemoni, orang mau dadak nyirami, orang mau di embret-embret. Nah kelapa niku hasil taninya bersih. Maka sampai ada seorang kiai ketika dipasrai anak oleh sang orang tua mintanya rezeki yang bersih. Pengaruh sekali Bu. Namanya rezeki itu pengaruh membentuk sifat, karakter dan kepribadian bagi anak.
Maka ketika anak-anak kita disekolahkan di pesantren, di madrasah, dimanapun, niku tergantung rezeki awal orang tuanya kasih kepada anak-anaknya. Apa nih? Terkadang banyak orang tua zaman sekarang salah paham. Ketika anaknya ranking 1, orang tua bilangnya sukne kok bisa tetap ranking 1, saya daftarkan kamu di sekolah negeri favorit. Orang tuanya macam begitu. Tapi giliran ada budak baong apa baraong? Kalau hiji baong apa baraong? Baong. Kalau banyak baraong. Ayo budak baong. Orang tua ngucap bocah nakal pisan. Nek kon becucuk blecut otak lebih nang pesantren kowe. Bahasanya begitu. Buat wedi anak nakal dikasih ular begitu sama orang tua, nanti dia ngomong nek kowe nakal lebih nang pesantren kowe. Emang pesantren gudangnya bocah nakal. Penjaranya bocah blecut. Saya sebagai produk pesantren saya nggak terima ini. Nih cilik-cilik merongos tonggos begini nih produk pesantren ini, nggak terima saya. Maka mindset orang tua itu harus dirubah. Coba deh sekarang, Neng, kalau kamu ranking hiji di sekolah, saya masukkan ke pesantren. Coba bahasanya seperti itu. Kan akhirnya pesantrennya Nahdlatul Ulama manfaat berkah kabeh. Bocah pinter-pinter yang ngaji, oke. Bahkan jangan sampai orang tua salah paham, sehingga banyak ada anak nakal dimasukin ke pesantren, metu si nakal, akhirnya masyarakat memvonis bocah pondok kok kayak gue. Si kepriye kiai ini gue didik, berarti salahin kiainya. Padahal perlu ditelusuri, barangkali ada orang tuanya yang ngasih rezeki kurang halal, bahkan ketetepan barang haram. Barangkali si bocah ini di pesantren sing liyane ngaji dheweke ora gelem ngaji, yang lain murojaah dheweke ora gelem, liyane sholat dheweke malas-malasan. Kenapa yang disalahkan kiainya? Kenapa yang dipersalahkan adalah pesantrennya? Padahal yang namanya pesantren, namanya madrasah hanya wadah. Sang kiai hanya berhak untuk mendidik. Masalah akhlak ya monggo, tergantung bagaimana orang tuanya. Ilmu nih saking Pak Kiai, akhlak ini tergantung bagaimana orang tuanya. Sampai sini paham mboten Bu? Di dalam kitab Fathul Izar niku kitab buka sarung. Nah, maaf nih. Iya. Bapak ingin tiga jejal paling maning ini tekan ini ya. Kitab Fathul Izar. Gede ku kitab buka sarung. Nah, maaf nih Pak. Iku nggih wonten aturan. Enggak semerta-merta wong tua maaf badhe gawe anak alias maaf bahasa kasar niki hubungan jima. Niku enggak semerta-merta hanya pakai nafsu saja niku boten. Wonten aturane. Di antaranya waktu hubungan berjimakmu niku ditentukan. Kangge napa? Karena pengaruh kepada anak. Si ibu ketawa nih ngomong ya orang salah-salah. Kan ngomong kitab Bu, kitab sing ngendikaken nyampe napok. Si ibu mah belum ada dijelasin udah ketawa mulu. Udah sungguh dulu nih si ibu. Di antaranya waktu hubungan berjima dianjurkan ketika suami istri melakukan hubungan intim, kepingin ke anak soleh solehah, bikinnya pas malam Jumat. Malam Jumat juga harus ada adabnya, nggak langsung nyelingkrik. Tuh bapak-bapak tuh. Suami aja harus memberikan contoh teladan sing apik. Pertama mandi dulu, wudu. Mandi dari wudu. Bapak-bapak soalnya maaf nih, sering kejadian nang dalan geblek pipis mau cempet hari mitran duduk. Kotor nih Pak. Ya maaf nih, kalau cuma dicempetin ke mitrandu, berarti kan orang wawik, sama mau ngobat buat tabir nadok. Malah kadang kurdi Islam TikTok.
cantik ya. Ngomong nih, jangan sing jorok, wong wadon milu kotor Pak. Kalau bapak-bapak menjaga kebersihan, maka ketika mau melakukan hubungan mandi dulu, habis mandi terus wudu, habis wudu terus sholat sunnah 2 rakaat, habis sholat sunnah 2 rakaat pakai wewangian, habis pakai wewangian terus baca Quran sejus utawi 2 juz menang. Kasuwen. Loh, kepingin punya anak soleh-soleha enggak? Ingin. Nah ini tata caranya protes. Mandi, wudhu, sholat sunnah, pakai wangian, tadarus Quran. Tapi kalau 1 juz kebanyakan ya seru kulas kan ini buat nopo-nopo. Habis baca Quran, baca zikir ping 250. Ya Allah, makanya dicicil dari pagi ya biar sampai malam itu uli 250. Jahanan ya manan ya onan ya manan jahanan ya manan ya latif ya latif ya latif ya latif 250 kan gampang, orang nanti sejam yakin temenan. Habis zikir 250 terus baca sholawat 250. Maka nek zikir karo sholawat wis uli 500 akhir ora sida. Kebablasan subuh tekan isuk. Kita biar dilakoni insya Allah tuh anak-anaknya solih-solihah. Apa maling malam Jumat mau gawe. Umpama si bapak darurat ya baca Fatihah nggak apa-apa lah. Baca Fatihah pun ya yang runtut dari Bismillah, Alhamdulillah sampai waladhdallin amin. Di samping Fatihah ada doa khususnya. Gak usah diajarin, udah pinter-pinter lah. Malam Jumat. Kalau malam Jumatnya kok memang didadekna jadi anak, insya Allah anak-anak niku ahli kitab, ngajine pinter, nang pondok bocah kerasan, hari wong tua ya eman, manut karo wong tua karena gawene malam. Pokoknya malam Jumat. Ya gak boleh malam apa? Gak boleh suami istri walaupun sah menurut agama dan pemerintah melakukan hubungan jima malam setu. Sampai tetap malam setu diterjang kok dadi anak, maka biasanya anak wani karo wong tua. Gentak-gentak kasar karo wong tua. Ngomong perintah maning. Begitu kulampuk kali tuku kami. Petasan gawa. Siku kan lang saya bu ya, namanya wong tua. Paling warati ketika digentak nang anak, mesti ibunya terus ngejawab, ya lo bocah orang pertama temen kowe. Jangan bulan 10 dina nang weteng ke pating pendusul kowe ini. Ya lo barang dilahirkan malam metune kaya kowe. Pancen mawin kawene malam setu. Jadi malam setu bapak-bapak puasa dulu Pak. Ya nggak boleh malam Sabtu. Terus kemudian malam Ahad, malam Minggu juga nggak boleh. Terus si bapak-bapak udah pada panas dingin. Jangan-jangan kabinnya dilarang. Enggak, cuma malam Sabtu sama malam Ahad. Malam Senin baik, malam Selasa bagus, malam Rebo anaknya cerdas-cerdas kalau gawainya malam Rebo. Yang belai Rebo. Rebo apa ya rahasia. Malam Ahad bu. Malam Ahad gak boleh. Kenapa kok sampai malam Ahad gak boleh? Nanti diterjang kok lahir dari anak. Bocah senengnya nyolong. Kalau bikinnya malam Minggu. Ini bukan saya ngomong, Fathul Aizhar percaya mono ya ada bapak. Si bapak batin, aduh ini bahasanu kebablasan aku ya. Ya keprimani, mumpunis keblet banget, biasanya pun cepet naring lawang. Sang umpama maaf nih, suami istri udah kebelet banget ataupun lupa malam Sabtu malam Minggu tetap diterjang, ya monggo dikifaroti. Sakit diganti disarutan karo nyantuni bocah yatim, dikifaroti karo sodakoh maring tuafa, nyantuni karo fakir miskin bisa dikifaroti. Maka saumpamane kok ibu batin, wala ya Allah
kebablasan nih malam Sabtu ya. Bisa apa-apa lah, bagi Faroti moga-moga tetap jadi bocah sing manut-manut, bocah sing pada soleh-solehah, jadi bocah sing qurrata ayun, sing sakit nyelamataken tiang seputunya akhirat. Allahumma. Karena buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapaknya senang ngaji, ibunya pinter ngaji, insya Allah anak-anaknya santri. Allahumma. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ada juga bapaknya kalong, anaknya kampret, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya Allah ya Rahman. Kepriwe tanggane ora direbut, bojone ora direbut nang tanggane. Dina-dina dipromosi nang status. Makanya kita belajar ngomong kudu nganggo waton, aja mau waton ngomong. Belajar ngomong aja sokan nyelekit. Ngerti-ngerti tanggane anaknya nanti kalau nanggung bojo-bojo nama dawan tua. Ngerti-ngerti nanti tahu nang bojo sama temen-temen kita kok nyelek kuda. Ki sampeyan sing mandel apa bojone sing ora urip. Ya Allah ya Rabbi. Mangkat kondangan kabeh dirasani. Kondangan wae bangtes. Rasanya orang ngalor orang ngidil kayak uyuh jaran. Ngerti-ngerti ya rasanya uyuh jaran. Sing hajatan wong sugih nyembelih wedhus satene gede-gede diomong pamer. Gawe sate sekepul-kepul. Niat ngeluluk tetanggane apa? Satene cilik-cilik ya dirasani wong sugih kepelit. Sate sakutil-kutil. Kutil siapa di sate? Ajakannya mampenan. Pengantin waktu nangis menangi elak dirasani. Ya Allah, pengantin waktu mimpi apa? Bocah-bocah ayu ayu ini kerandongannya nanya. Lalu ya Rabbi. Giliran pengantin lanangnya ganteng sing adone alaknya dirasani. Pengantin lanangnya picek. Nek durung bisa matur sing sae lebih becik mon. Lebih baik cik nanti tekan sepeda prihatin mawon. Maka walaupun kalau cilik nien orang pernah tahu dolan siki nyong tina dolan. Maaf mungkin jenengan putane dolan buang duit lo dolan oleh jenengan lo sing matur dulu. Tadi niki aki kon mandan buka sedidik tapi kan esok kon puasa maning. Siki buka esok puasa maning terus mawon. Alhamdulillah kiai kula kawit kula alit disampun paring pirsa mumpuni ajak kalian puasa Senin Kamis. Alhamdulillah dugi sepriki ngetesi kula laksanakan. Mergo niku karena pesan amanah saking kiai kula nggih kula harus melaksanakan doa-doa sampai kula ngaji teng pundi kula mondok teng Darussalam, kula mondok teng Al Amin Pabuaran, kula ngaji teng Rodotul Jannah Kroya. Kula tetep dipun paringi pirsa kali kiai kula Allah yarham Bahar di sofa pondok pesantren Darussalam Duku Walu Purwokerto mriku mumpuni nyong awe ijazah karo kowe. Tapi sedurunge kowe ngambang nah ijazah dari saya, jangan lupakan ijazah kiai-kiai terdahulumu. Terus walaupun kulhu falak dinas pinten wapen sholat, tapi anu sekali ingin niku damalaken teng panjenengan walaupun jangan kaparingan ijazah saking kiai sepuh, tetap yang dulu jangan dilupakan. Karena kiai kula titip pesen mbok jere sapa Allah niku ngersakaken doa diijabah merga ijazah kang kiai mbiyen. Walaupun mungkul hufalak dinas pinten lu aben sholat maka insya Allah mbok jeresa pamer wasilah kue daket nanti kabule cita-citamu maka jadi kelamrenaken nikulah ijazah saking kiai kula ngaten. Maka alhamdulillah nek jenengan de amalan seneng aweh karo bocah yatim maka sampai kapanpun istiqomah gone seneng aweh karo bocah yatim muga-muga dados berkah paling jenengan merga sedekah pikantuk rahmati Allah lebet surga Gusti Allah. Allahumma. Dan yang keempat masuk surga karena memang dikangeni sebab dadi wong ingkang wasa ini nafi syahri Ramadan wong sing pada seneng nglakoni puasa Ramadan niki Rajab nembe badhe mlebet insyaallah kurang 2 atau 3 hari lagi dia mlebet Rajab nggih
Antar semingguan maling betul iki. 4 hari lagi, alhamdulillah, insya Allah 4 hari lagi banyak sekali fadilah dan amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita diparingi sehat panjang yusra, ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi keluarga ingkang ahli ibadah, keluarga ingkang ahli jannah, dijauhkan dari segala wabah dan musibah, diberikan zuriat ingkang soleh solehah, keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, pungkasan yusra sakit husnul khatimah. Amin Allahumma. Maka karena ini kita dibagi-bagi waktu, alhamdulillah kalau senang nek mau gawe kasih. Yang pertama kalau dados ngirit tenaga saking mereka kita sih pindah malih maka dalu dasi wonten Cimanggu Cilacap, terus saking mereka pindah teng Ciamis, saking Ciamis maka dalu teng Cimanggu dados mereka kita dipun irit-irit tenaga. Alhamdulillah cair gimana ceritanya sayang selama ibu sih ngitungin amplop turun ugi ketua MUI lan para masyayikh ingkang sampun diberikan iki pangestu, mudah-mudahan mungkin sak sampunipun doa jenengan kondur lejeng betul boten wonten alangan satunggal pun menapa saged pinanggih malih wonten ing sanes majelis saking kelas saestu sedaya kalepatan nggih pamunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, saestu mohon bimbingan bagi mohon didikan usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.